Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan tuntutan materi, kita seringkali diajarkan untuk mengejar kekayaan sebagai ukuran keberhasilan dan kebahagiaan. Banyak dari kita menganggap bahwa semakin banyak harta yang dimiliki, semakin dekat kita dengan kebahagiaan sejati. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke dalam sejarah filsafat, terutama Stoikisme, kita akan menemukan pandangan yang sangat berbeda. Filsafat ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar diri kita, termasuk kekayaan atau status, melainkan dari pengendalian diri, penerimaan, dan kebajikan yang ada dalam diri kita. Stoikisme menantang kita untuk mempertanyakan tujuan hidup kita yang lebih besar dan menyarankan bahwa hidup yang penuh makna tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelola diri dan hidup sesuai dengan prinsip kebajikan. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa kita harus kaya? Apakah kekayaan itu benar-benar tujuan hidup kita? Dalam filsafat Stoik, pencapaian kekayaan tidaklah menjadi tujuan utama, melainkan sebuah ujian untuk sejauh mana kita mampu mempertahankan kebajikan dalam segala situasi. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai ajaran Stoikisme dan bagaimana filsafat ini menawarkan pandangan berbeda tentang kekayaan dan tujuan hidup yang jauh lebih bermakna. Mengapa kita harus kaya? Apakah itu tujuan hidup kita? Pertanyaan ini membawa kita pada pemikiran yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Apakah kekayaan benar-benar tujuan utama kita? Atau apakah ada hal lain yang lebih bernilai? Filsafat Stoikisme menawarkan pandangan yang unik dalam melihat kekayaan dan tujuan hidup yang berbeda dari pandangan materialistik yang sering diajukan dalam masyarakat modern. Dalam Stoikisme, kekayaan dianggap sebagai hal yang indiferen, yaitu hal yang tidak memiliki nilai intrinsik yang menentukan kebahagiaan. Artinya, kekayaan itu bukanlah tujuan utama, melainkan sesuatu yang netral. Kekayaan dapat menjadi sesuatu yang baik jika digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa membawa kehancuran jika kita terjebak dalam pengejaran materi tanpa memahami esensi hidup yang lebih mendalam. Oleh karena itu, seorang Stoik tidak akan membuang-buang waktu dan energi hanya untuk mengejar kekayaan, karena kebahagiaan sejati tidak terletak pada akumulasi materi. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa tujuan hidup yang sejati terletak pada pencapaian kebajikan, yang meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ini berarti bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang didorong oleh keinginan untuk kaya, tetapi hidup yang didasari oleh prinsip moral yang kokoh. Seseorang yang bijaksana memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal-hal eksternal, melainkan dari sikap batin kita terhadap dunia di sekitar kita. Ketika kita hidup sesuai dengan kebajikan, kita menemukan kedamaian batin yang jauh lebih bernilai daripada kekayaan materi. Kekayaan itu sendiri bisa saja datang sebagai hasil dari keputusan-keputusan kita dalam hidup, tetapi Stoikisme mengajarkan agar kita tidak terlalu terikat padanya. Meskipun kekayaan bisa memberikan kenyamanan dan kesempatan untuk melakukan kebaikan, ia bukanlah syarat utama untuk hidup bahagia. Jika kita terlalu fokus pada kekayaan, kita berisiko kehilangan kendali atas kehidupan kita dan menjadi tergantung pada hal-hal yang bersifat sementara. Dalam perspektif Stoik, ketergantungan pada kekayaan bisa menciptakan penderitaan, karena jika kekayaan itu hilang atau tidak tercapai, kita akan merasa kehilangan arah. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan alam dan dilandasi oleh kebajikan. Dalam pandangan ini, kebahagiaan sejati datang dari pengendalian diri, pemahaman yang mendalam tentang dunia,
dan kemampuan untuk menerima kenyataan apa adanya, tanpa terpengaruh oleh keinginan atau ambisi yang berlebihan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita, sementara kita menerima dengan lapang dada segala hal yang berada di luar kendali kita, termasuk kekayaan dan kemiskinan. Dengan demikian, menurut Stoikisme, kita tidak perlu merasa bahwa kita harus kaya. Kekayaan tidak menentukan kualitas hidup kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana, berbuat baik, dan menjaga kedamaian batin, terlepas dari kondisi materi kita. Stoikisme menekankan bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya adalah mencapai kebajikan dan hidup dengan keselarasan, bukan sekadar mengejar harta. Pemikiran Stoikisme ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup yang baik tanpa terlalu terjebak dalam keserakahan atau kecintaan pada materi. Kekayaan, dalam pandangan Stoik, tidaklah berharga jika hanya dipandang sebagai tujuan untuk memuaskan keinginan pribadi atau untuk meningkatkan status sosial. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan untuk memandang kekayaan dengan cara yang lebih pragmatis dan rasional, yaitu sebagai alat yang dapat mendukung hidup yang lebih bijaksana dan berbudi luhur, namun tidak menjadi pusat kehidupan kita. Dengan cara pandang ini, seseorang yang berfilsafat Stoik akan lebih fokus pada kebajikan dan kebahagiaan batin yang datang dari pengendalian diri dan pemahaman diri yang mendalam. Bagi Stoik, kebahagiaan sejati adalah keadaan batin yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, seperti harta, ketenaran, atau kekuasaan. Ini adalah konsep yang sangat kuat, yang mengingatkan kita bahwa kita bisa tetap bahagia meskipun kita tidak memiliki apa yang sering dianggap sebagai simbol kesuksesan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, Stoikisme mendorong kita untuk berlatih pengendalian diri, self-control, dan penyederhanaan. Hal ini berarti kita harus menghindari keinginan yang berlebihan atau materialisme yang tidak perlu. Mengurangi ketergantungan pada hal-hal duniawi dan lebih fokus pada nilai-nilai internal, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian, adalah cara Stoikisme mengajarkan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan bebas dari penderitaan yang timbul akibat kegelisahan dalam mengejar kekayaan dan prestise duniawi. Pentingnya hidup selaras dengan alam juga merupakan tema utama dalam Stoikisme. Ini berarti bahwa kita harus memahami tempat kita dalam alam semesta dan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Beberapa hal dalam hidup berada di luar kendali kita, termasuk kondisi ekonomi, nasib, dan banyak aspek lainnya. Namun, apa yang kita bisa kendalikan adalah sikap kita terhadap hal-hal tersebut. Dengan menerima kenyataan dan tidak terikat pada harapan atau keinginan yang tidak realistis, kita bisa mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih abadi. Jadi, meskipun kita bisa menghargai kekayaan sebagai sesuatu yang bermanfaat jika digunakan untuk tujuan yang baik, Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan kita untuk bertindak dengan kebajikan, mengatasi kesulitan hidup, dan menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah. Kekayaan materi mungkin bisa datang dan pergi, tetapi kebajikan adalah sesuatu yang bisa kita miliki dan praktikkan sepanjang hidup kita, yang memberi kita kedamaian sejati dan kebahagiaan yang lebih tahan lama. Akhirnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pandangan Stoik, hidup yang bermakna dan bahagia bukanlah tentang mencapai kekayaan atau status tertentu, melainkan tentang menjalani hidup dengan integritas, kebijaksanaan, dan keberanian, terlepas dari apa yang kita miliki di dunia ini. Dalam dunia yang serba materialistis ini, filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah untuk menjadi lebih bijaksana, lebih baik, dan lebih selaras dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Salah satu ajaran utama Stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendali kita dan yang tidak. Kekayaan, ketenaran,
dan status sosial adalah contoh hal-hal yang berada di luar kendali kita sepenuhnya. Kita tidak bisa mengontrol seberapa banyak harta yang kita dapatkan, atau bagaimana orang lain memandang kita. Namun, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meresponsnya. Stoik mengajarkan untuk mengalihkan fokus kita pada hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti tindakan kita, reaksi kita terhadap peristiwa, dan bagaimana kita menjalani kehidupan dengan prinsip moral yang kuat. Seseorang yang hidup dengan prinsip stoik tidak akan terbebani oleh kegagalan finansial atau kehilangan kekayaan, karena ia memahami bahwa hal-hal tersebut bukanlah penentu sejati dari kebahagiaan. Kehidupan yang baik bagi seorang stoik adalah kehidupan yang selaras dengan kebajikan, bukan sekadar pencapaian duniawi. Dalam hal ini, Stokisme mengajarkan untuk mengembangkan kemampuan menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan hidup, karena kita tidak bisa menghindari kehilangan atau penderitaan yang datang sebagai bagian dari eksistensi manusia. Selain itu, pengendalian diri dalam Stokisme juga berarti melatih diri untuk tidak terjerat dalam keinginan berlebihan atau hasrat yang bisa mengarah pada kerugian emosional. Keinginan untuk kaya seringkali datang dengan harapan dan impian yang tidak realistis, yang pada gilirannya dapat menciptakan kekecewaan jika tidak tercapai. Dengan memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, dari harta atau status, Stokisme mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, yang tidak tergantung pada perubahan eksternal. Kebahagiaan sejati, menurut Stokisme, adalah kondisi mental yang tidak bergantung pada keadaan duniawi. Ketika kita mampu mempertahankan ketenangan batin dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai peristiwa, kita sudah mencapai tingkat kebahagiaan yang jauh lebih tinggi daripada sekadar memiliki kekayaan atau posisi tinggi. Kebahagiaan ini datang dari pengembangan diri dan penerimaan terhadap kenyataan, baik yang baik maupun buruk. Sebagai tambahan, simplicity atau penyederhanaan juga merupakan konsep penting dalam Stokisme. Stoik mengajarkan untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak, tetapi untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan berfokus pada kualitas hidup yang lebih mendalam. Misalnya, seseorang yang hidup sederhana tetapi memiliki integritas dan kedamaian batin lebih bahagia daripada seseorang yang terus-menerus mengejar kekayaan tetapi kehilangan arah hidup. Penyederhanaan ini membantu kita untuk menghindari kegelisahan yang timbul akibat keinginan tak terbatas yang hanya menambah ketegangan dalam hidup. Lebih lanjut, Stokisme juga menyarankan untuk berlatih bersyukur atas apa yang kita miliki. Rasa syukur adalah cara yang efektif untuk memperkecil rasa ketidakpuasan dan keinginan berlebihan. Dengan menghargai segala hal yang kita punya, kita mampu mengurangi keinginan untuk selalu mendapatkan lebih dan lebih. Seiring dengan rasa syukur, kita menjadi lebih mudah menerima segala situasi dalam hidup tanpa terjebak dalam penyesalan atau ketakutan akan masa depan. Stokisme pada akhirnya mengajarkan kita untuk melihat kekayaan dan segala hal duniawi sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Dalam filosofi ini, tujuan hidup adalah untuk mengembangkan kebajikan dan hidup dengan keharmonisan batin yang memungkinkan kita menikmati hidup apa adanya. Dengan kebajikan sebagai dasar hidup kita, kekayaan atau kemiskinan, kesuksesan atau kegagalan, tidak akan bisa menggoyahkan kedamaian batin kita. Jika kita dapat mengadopsi prinsip-prinsip Stokisme ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mampu hidup lebih tenang dan lebih bijaksana. Kita akan lebih mampu menghadapi hidup dengan lapang dada, menghargai setiap momen, dan tidak terjebak dalam pencarian yang tak ada habisnya untuk lebih banyak kekayaan atau status sosial. Sebaliknya, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam diri kita sendiri, yang lebih tahan lama daripada apapun yang bisa diberikan oleh dunia materi. Dengan cara ini, Stokisme tidak hanya mengajarkan kita untuk mengejar kebajikan, tetapi juga untuk menemukan kebahagiaan yang sudah ada dalam diri kita, tanpa harus tergantung pada apapun di luar diri kita.
kita semakin memahami bahwa kehidupan yang penuh kebahagiaan sejati bukanlah kehidupan yang tergantung pada hal-hal eksternal. Stokisme mengajarkan kita untuk membangun ketahanan batin dan merespons dunia dengan cara yang bijaksana, terlepas dari tantangan atau kemewahan yang kita hadapi. Sebagai bagian dari latihan stoik, kita dapat mengembangkan ketenangan batin yang tidak terpengaruh oleh kekayaan atau kekurangan. Sebaliknya, kita akan menemukan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk hidup dengan integritas, tanpa terjebak dalam keinginan berlebihan. Selain itu, penerimaan terhadap takdir juga merupakan prinsip kunci dalam Stokisme. Dalam hidup, kita sering menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, baik itu kemiskinan, kegagalan, atau kehilangan. Alih-alih menolak kenyataan atau merasa marah, Stokisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang terjadi dan melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Menurut Stoik, apa yang terjadi di luar kendali kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan sebagai manusia, kita tidak dapat mengubahnya. Namun, bagaimana kita meresponsnya adalah hal yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa melepaskan diri dari beban perasaan tidak puas atau frustrasi yang timbul ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi. Ini adalah bentuk kebebasan sejati. Kebebasan dari ketergantungan pada hal-hal eksternal, kebebasan dari kecemasan akan masa depan, dan kebebasan dari kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi jika kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Stokisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti bergantung pada hasil eksternal dan mulai mengendalikan cara kita berpikir, bertindak, dan merespons dunia. Bersyukur atas apa yang ada juga merupakan latihan yang sering ditekankan dalam Stokisme. Jika kita selalu merasa kurang atau tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita akan terus mengejar lebih banyak tanpa pernah merasa cukup. Namun, jika kita mulai dengan rasa syukur terhadap kesehatan kita, hubungan kita, atau bahkan pengalaman hidup kita, kita akan lebih mampu menikmati setiap momen tanpa terjebak dalam rasa ketidakpuasan atau keinginan berlebihan. Stokisme mengajarkan kita untuk memandang setiap hari sebagai berkah, terlepas dari kondisi materi kita. Kehidupan yang penuh kebajikan adalah kehidupan yang lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Ini berarti bahwa nilai hidup kita tidak diukur dengan banyaknya harta atau prestasi yang kita raih, tetapi dengan seberapa banyak kita hidup dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan. Dalam hal ini, Stokisme menekankan pentingnya hubungan antar manusia yang penuh kasih, perhatian, dan pemahaman. Ketika kita hidup dengan integritas dan memberi perhatian yang tulus kepada orang lain, kita meraih kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan emosi merupakan hal penting dalam praktik Stokisme. Salah satu ajaran Stoik yang paling terkenal adalah untuk tidak membiarkan emosi seperti kemarahan, kecemburuan, atau kecemasan menguasai kita. Dengan melatih diri untuk tetap tenang dan rasional, kita dapat menghindari reaksi berlebihan terhadap situasi yang tidak menguntungkan. Ketika kita mampu menjaga ketenangan di tengah gejolak emosi, kita akan dapat berpikir lebih jernih, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan menjalani hidup dengan lebih damai. Stokisme mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna. Terkadang kita akan menghadapi kesulitan yang tidak terhindarkan, namun kebahagiaan tidak datang dari melarikan diri dari kesulitan tersebut, melainkan dari cara kita menghadapinya. Dengan mempraktikkan kebajikan dalam setiap tindakan, berpikir rasional, dan merespons tantangan dengan kepala dingin, kita mengembangkan kekuatan batin yang memungkinkan kita untuk tetap tegar meskipun keadaan eksternal tidak mendukung. Di akhir perjalanan hidup kita, yang akan kita bawa bukanlah kekayaan atau status sosial, melainkan kebijaksanaan yang telah kita kembangkan, kedamaian batin yang telah kita raih, dan pengaruh positif yang telah kita berikan kepada dunia di sekitar kita. Dalam pandangan Stoik,
Kehidupan yang paling sukses adalah kehidupan yang dijalani dengan kebajikan dan ketenangan batin, yang lebih berharga daripada segala hal materi. Maka, meskipun kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk mengejar kekayaan, Stokisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita tidak bergantung pada hal-hal tersebut dan tetap hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu hidup sesuai dengan kebajikan dan menerima segala sesuatu yang datang dengan sikap yang bijaksana. Inti dari ajaran ini adalah menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal duniawi, termasuk kekayaan. Kebahagiaan sejati, menurut Stokisme, berasal dari dalam diri kita, dari cara kita mengelola pikiran dan perasaan kita. Semakin kita dapat melepaskan ketergantungan pada dunia luar, termasuk keinginan untuk memiliki lebih banyak harta atau status, semakin kita mampu menemukan kedamaian batin yang lebih tahan lama. Dalam kehidupan sehari-hari, latihan Stokisme dapat membantu kita untuk lebih hadir dalam momen sekarang, alih-alih terperangkap dalam keinginan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Ini mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam memilih prioritas hidup dan memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita tidak terlalu fokus pada pengejaran kekayaan atau kesuksesan materi, kita bisa lebih fokus pada pertumbuhan pribadi dan relasi yang sehat dengan orang lain. Hidup dengan penuh kesadaran dan menghargai setiap momen adalah bagian dari cara Stokisme mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Sebagai contoh, seorang Stoik akan menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di dunia luar, termasuk situasi ekonomi, kesehatan, atau nasib. Namun, ia memiliki kendali penuh atas bagaimana ia merespons segala situasi tersebut. Apakah itu kesulitan dalam pekerjaan, ketidakpastian finansial, atau bahkan kehilangan? Stoik mengajarkan kita untuk tetap berpikir rasional dan bijaksana, mencari pelajaran dari setiap peristiwa, dan tetap berfokus pada kebajikan. Penerimaan adalah hal yang sangat penting dalam Stokisme. Ketika kita bisa menerima kenyataan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kita melepaskan beban emosi yang berasal dari penolakan atau penyesalan. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa tindakan, tetapi lebih pada memahami bahwa kita bisa mengubah respon kita terhadap situasi. Hal ini memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dan rasional di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Penerimaan terhadap kenyataan juga terkait erat dengan kekayaan batin. Keberhasilan atau kekayaan materi seringkali dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Tetapi Stokisme mengingatkan kita bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan yang datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk hidup dengan kebajikan, dari rasa syukur, dan dari kedamaian batin yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Seseorang yang memiliki kedamaian batin ini tidak akan terpengaruh oleh kehilangan materi atau status, karena ia tahu bahwa hal-hal tersebut bukanlah yang paling penting dalam hidup. Stokisme juga menekankan peran komunitas dan hubungan sosial dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Seorang Stoik berusaha untuk hidup dengan penuh kasih sayang dan kebaikan terhadap orang lain. Keberhasilan dalam hubungan manusia, yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kebajikan, jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi dalam bentuk kekayaan atau kekuasaan. Stokisme mengajarkan kita untuk menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, berbagi kebahagiaan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan dalam proses itu kita akan menemukan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita capai, tetapi oleh bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Pada akhirnya, Stokisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam ilusi bahwa kekayaan materi adalah tujuan hidup yang utama. Sebaliknya, tujuan hidup yang lebih tinggi adalah untuk menjalani hidup dengan kebajikan, untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih adil. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita menjalani hidup dan hubungan kita dengan dunia dan sesama. Kita diajarkan untuk berfokus pada apa yang dapat kita kontrol, pikiran,
tindakan, dan sikap kita, dan untuk menerima dengan lapang dada segala hal yang di luar kendali kita. Dengan mengadopsi pandangan stoik ini, kita bisa membebaskan diri dari tekanan sosial yang seringkali mengukur kesuksesan hidup dengan standar material. Kita akan mulai menghargai setiap momen hidup, berfokus pada pengembangan diri, dan merasa puas dengan apa yang kita miliki, karena kita memahami bahwa kebahagiaan datang dari hidup yang selaras dengan prinsip kebajikan, bukan dari mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Penerapan ajaran Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari akan membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih bebas dari kecemasan yang berasal dari keinginan untuk lebih kaya atau lebih sukses. Dengan memahami bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan batin dan kebajikan, kita akan lebih mampu menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kedamaian, tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita dan bagaimana kita hidup. Kita semakin mendalami bagaimana ajaran ini memberikan jalan untuk hidup yang lebih bebas dari kegelisahan, terutama dalam dunia yang semakin materialistis dan penuh tuntutan. Stoikisme bukan hanya tentang mengelola kekayaan atau kekurangan materi, tetapi lebih pada mengelola pikiran dan emosi kita. Konsep ini membuka jalan bagi kita untuk menemukan kebahagiaan sejati melalui penerimaan dan pengendalian diri. Salah satu ajaran Stoik yang sangat penting adalah untuk memahami bahwa semua hal yang kita hadapi di luar diri kita, baik itu kemiskinan, ketidakadilan, atau bahkan kematian, adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar yang tidak selalu berada dalam kendali kita. Menghadapi peristiwa ini dengan bijaksana dan tidak terjebak dalam emosi negatif adalah inti dari filosofi Stoik. Penerimaan terhadap kenyataan ini bukan berarti menyerah, tetapi lebih pada cara kita menghadapi kenyataan tersebut dengan kepala dingin, tidak terbawa perasaan atau perasaan tak berdaya. Kita tidak bisa mengontrol peristiwa eksternal, namun kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketahanan batin yang diajarkan oleh Stoikisme membantu kita untuk tidak terjerat dalam keinginan berlebihan atau perasaan tidak puas. Keinginan untuk lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan, atau lebih banyak kesenangan seringkali membawa kita pada perasaan kekurangan yang tak pernah berakhir. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian duniawi, tetapi dari cara kita menjalani hidup dengan kebajikan. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita terasa kurang, Stoikisme mengajarkan kita untuk merasa cukup dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, baik itu sumber daya, kesehatan, atau hubungan. Konsep kebajikan dalam Stoikisme mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari keadilan dan kebijaksanaan hingga pengendalian diri dan keberanian. Seorang Stoik berusaha untuk mengembangkan karakter yang kuat dengan berperilaku sesuai dengan prinsip moral, berbuat baik, dan menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan. Kebajikan ini adalah inti dari kebahagiaan, karena kebajikan mengarah pada keselarasan batin yang tak tergoyahkan oleh kondisi luar. Kebajikan adalah harta yang tidak bisa dicuri, hilang, atau rusak, dan itulah yang membuatnya lebih berharga daripada kekayaan material yang seringkali rapuh dan sementara. Selain itu, praktik refleksi diri yang sering ditemukan dalam Stoikisme memberi kita kesempatan untuk merenung, mengevaluasi tindakan kita, dan memperbaiki diri. Pada akhir hari, seorang Stoik mungkin bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah saya lakukan hari ini untuk menjadi lebih bijaksana? Apakah saya sudah bertindak dengan keadilan? Apakah saya menjaga pengendalian diri? Refleksi semacam ini membantu kita tetap fokus pada pengembangan diri dan bukan pada pencapaian duniawi semata. Dengan cara ini, Stoikisme membantu kita tetap terhubung dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu hidup yang bermakna dan sesuai dengan kebajikan, terlepas dari kondisi duniawi yang mungkin berubah-ubah. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Stoikisme memberikan kita alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan dengan mengejar lebih banyak kekayaan atau kemewahan,
tetapi dengan mengembangkan ketahanan mental dan pengendalian diri yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Kehidupan yang penuh kebajikan dan kebahagiaan bukanlah soal memiliki lebih banyak, tetapi tentang memiliki lebih sedikit keinginan yang membebani kita dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Terlebih lagi, Stokisme mengingatkan kita tentang pentingnya hidup selaras dengan alam. Alam, dalam pandangan Stoik, adalah sistem yang teratur dan bijaksana, dan kita sebagai bagian dari alam semesta ini seharusnya berusaha untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan alur alami kehidupan. Ketika kita berhenti melawan kenyataan dan menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum alam, kita bisa mencapai kedamaian yang lebih besar. Kita akan melihat bahwa kekayaan materi bukanlah tujuan akhir dari hidup ini, dan bahwa kita bisa lebih menikmati hidup ketika kita tidak terlalu terikat pada hal-hal eksternal. Keberanian untuk menerima kenyataan dan keadilan dalam memperlakukan orang lain adalah dua prinsip utama lainnya dalam Stokisme. Stokisme mengajarkan bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, kita harus memiliki keberanian untuk tidak menyerah dan tetap berpegang pada kebajikan. Pada saat yang sama, kita harus memperlakukan orang lain dengan adil, dengan menghormati hak mereka dan bertindak dengan integritas. Dengan cara ini, hidup kita akan lebih bermakna, karena kita tidak hanya mengutamakan diri sendiri, tetapi juga berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Pada akhirnya, kebahagiaan Stoik adalah kebahagiaan yang berasal dari kedamaian batin dan kebijaksanaan, bukan dari dunia luar yang seringkali tidak bisa kita kendalikan. Stokisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari ilusi bahwa kekayaan, status sosial, atau kesuksesan materi akan memberi kita kebahagiaan yang langgeng. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang dari mengembangkan karakter yang baik, memahami diri kita dengan lebih mendalam, dan menjalani hidup dengan prinsip kebajikan. Dengan cara ini, meskipun dunia luar bisa berubah, kedamaian batin kita tetap kokoh, karena itu bergantung pada apa yang kita pilih untuk kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita, bukan pada keadaan eksternal yang berada di luar kendali kita. Stokisme, dengan semua ajaran bijaksananya, mengundang kita untuk menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran, lebih bebas dari kecemasan, dan lebih kaya dalam arti yang lebih dalam, kekayaan batin yang tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita dan bagaimana kita hidup. Dalam hidup, segala hal bisa berubah, kekayaan, kesehatan, bahkan hubungan kita. Stokisme mengajarkan kita bahwa perubahan adalah hal yang pasti, dan daripada melawannya, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Ketika kita menerima bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kita akan lebih mudah melepaskan keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara. Salah satu hal yang seringkali menjadi tantangan terbesar adalah takut kehilangan, terutama kehilangan kekayaan atau kedudukan sosial. Dalam masyarakat modern, banyak orang mengidentifikasi diri mereka dengan kekayaan, status, atau prestasi mereka. Namun, Stokisme mengajarkan kita bahwa identitas sejati kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita sebagai pribadi. Oleh karena itu, meskipun kehilangan materi atau status bisa terasa berat, kita tetap bisa menemukan makna dan tujuan hidup kita tanpa terikat padanya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dihargai karena kebajikan yang kita kembangkan dan bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain, bukan karena status sosial kita. Dengan mengadopsi pandangan ini, kita juga belajar untuk melepas keterikatan pada hal-hal duniawi. Stokisme mengajarkan bahwa kita bisa memiliki barang atau harta, tetapi kita tidak boleh bergantung pada mereka untuk kebahagiaan kita. Seorang Stoik bisa menikmati hidup dengan segala keindahan yang ditawarkan, tetapi ia tidak terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Sebaliknya, ia akan merasa cukup dengan apa yang ia miliki dan tetap menjaga kesederhanaan dalam hidupnya.
Kehidupan sederhana adalah salah satu prinsip penting dalam Stoikisme. Dengan hidup sederhana, kita tidak hanya mengurangi kebutuhan material kita, tetapi juga mengurangi kecemasan tentang kehilangan atau ketidaksesuaian dengan ekspektasi sosial. Dengan berfokus pada apa yang benar-benar penting, misalnya, menjaga kesehatan, menjalani hubungan yang bermakna, dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, kita bisa menemukan kedamaian yang lebih besar. Kebahagiaan tidak datang dari banyaknya barang yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menghargai apa yang ada dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan. Selain itu, kebajikan tetap menjadi inti dari Stoikisme. Seorang Stoik berusaha hidup dengan prinsip-prinsip moral yang kuat, seperti keadilan, pengendalian diri, dan kesederhanaan. Kebajikan ini membimbing kita untuk hidup dengan cara yang tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Hidup dengan kebajikan mengarah pada kehidupan yang lebih harmonis, di mana kita tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan kebaikan dalam dunia yang lebih luas. Menjaga ketenangan pikiran adalah salah satu latihan terbesar dalam Stoikisme. Ketika segala sesuatu di luar kita bisa menjadi tidak pasti atau penuh tekanan, seorang Stoik belajar untuk tetap tenang dan fokus pada apa yang dapat dia kendalikan. Jika sesuatu tidak berjalan seperti yang diinginkan, seorang Stoik akan berusaha melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai sebuah kegagalan yang menghancurkan. Ini adalah bentuk kebebasan sejati, kebebasan untuk tidak terjebak dalam reaksi emosional yang tidak produktif, tetapi untuk mempertahankan keseimbangan batin meskipun menghadapi kesulitan. Konsep tentang berfokus pada tindakan kita sendiri, bukan hasil yang kita harapkan, sangat penting dalam Stoikisme. Stoik mengajarkan bahwa kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa dalam setiap situasi, tanpa terlalu terfokus pada hasil akhirnya. Hasil seringkali berada di luar kendali kita, tetapi upaya dan tindakan kita adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Oleh karena itu, jika kita menjalani hidup dengan kebajikan, berusaha untuk bertindak dengan integritas, dan berfokus pada pengembangan diri, kita sudah mencapai tujuan yang lebih tinggi. Berlatih rasa syukur adalah hal penting dalam Stoikisme. Meskipun dunia seringkali memberi kita kesulitan atau ketidakpastian, kita selalu bisa menemukan sesuatu untuk disyukuri, baik itu kesehatan, kesempatan untuk belajar, atau hubungan yang kita jaga dengan orang-orang terdekat. Rasa syukur ini membantu kita untuk tetap realistis dan menghargai hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita, bukan hanya mengejar lebih banyak atau menginginkan sesuatu yang lebih. Dengan demikian, kita menciptakan rasa puas yang lebih dalam, yang tidak terpengaruh oleh keadaan luar. Lebih jauh lagi, menghadapi kesulitan dengan keberanian adalah aspek penting lain dalam filosofi Stoik. Ketika kita dihadapkan pada masalah besar atau tantangan hidup, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan, bukan melarikan diri atau menghindar. Misalnya, seorang Stoik yang menghadapi penyakit atau kemiskinan tidak akan terpuruk dalam kesedihan, melainkan akan berusaha untuk menghadapinya dengan kepala tegak, berfokus pada cara terbaik untuk menghadapinya dengan hati yang damai dan tindakan yang bijaksana. Akhirnya, kebahagiaan yang langgeng menurut Stoikisme datang dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ketika kita belajar untuk menerima kenyataan hidup, untuk tidak terjebak dalam keinginan yang berlebihan, dan untuk fokus pada pengembangan kebajikan, kita menemukan kebahagiaan yang lebih stabil dan tahan lama. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau capaian materi kita, tetapi pada bagaimana kita berhubungan dengan dunia, dengan diri kita sendiri, dan dengan orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari cara kita menjalani hidup, dari kebijaksanaan, ketenangan, dan kebajikan yang kita terapkan setiap hari. Dengan demikian,
Stokisme mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen dan berfokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap kita, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan lebih berarti, terlepas dari kondisi eksternal yang mungkin berubah. Kesimpulan, filsafat Stokisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian materi atau kekayaan, tetapi dalam pengelolaan pikiran, emosi, dan tindakan kita yang selaras dengan kebajikan. Meskipun dunia modern seringkali menilai kesuksesan berdasarkan apa yang kita miliki, Stokisme mengingatkan kita bahwa kekayaan materi hanyalah sementara dan tidak dapat memberi kita kedamaian batin yang abadi. Sebaliknya, kebahagiaan yang langgeng datang dari kedamaian batin yang diperoleh melalui penerimaan, pengendalian diri, dan berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan. Dengan mengadopsi prinsip Stoik, kita bisa belajar untuk melepaskan ketergantungan pada dunia luar dan lebih fokus pada pengembangan karakter kita, menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, dan hidup sesuai dengan prinsip kebajikan. Tujuan hidup yang sejati, menurut Stokisme, bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih adil, dan lebih tenang, terlepas dari keadaan eksternal yang berubah-ubah. Stokisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita sebagai pribadi dan bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan kebajikan dan kesederhanaan. Dengan cara ini, kita bisa hidup lebih bermakna, lebih damai, dan lebih puas, tanpa terjebak dalam ilusi bahwa kekayaan atau kesuksesan materi adalah tujuan utama hidup.